Lalu tadi sang raja itu merasa heran kepada Majnun. Kenapa dia sampai Majnun gitu? Padahal Laila ini nggak cantik. Nah ini jawaban yang luar biasa. Diam kau raja, kata Laila kan. Karena kamu bukan Majnun, jadi yang bisa memahami yang dicintai itu hanya yang mencintai. Maka cinta itu untuk diprotes. Makanya begini, ketika cinta itu punya alasan, dia tidak lagi cinta. Dia hanya seneng. Jadi beda loh. Kalau seneng itu sifatnya objektif, Mas. Ya ego. Ya ego, jadi sifatnya objektif. Jadi Mas Fatih punya buku baru seneng, itu kan ada objeknya. Ya. Nah, Mas Fatih punya HP baru seneng, itu ada objeknya. Tapi kalau cinta itu dia lebih bersifat sangat personal, bersifat sangat subjektif. Yang kalau ditanya mengapa kamu mencintainya, ya karena ya karena misalnya Mas Fatih ditanya kenapa kamu mencintainya, kamu hanya bisa menjawab karena aku memang mencintainya. Ya cuma gitu. Nah, ketika ada di lensanya Laila, dia di situ, lalu Majnun juga meninggal di situ. Artinya puncak cinta itu sebenarnya matinya ego. Nah gitu loh ya. Jangan kan kadang-kadang kalau sinetron kan pengennya happy ending. Happy ending itu maksudnya wah pria akhirnya bahagia selama-lamanya, akhirnya menikah gitu. Wah itu ego ya. Banyak kisah-kisah itu kayak ego. Tapi kalau kita membaca kisah-kisah sufi, akhir dari sebuah perjalanan cinta adalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Nah di episode kali ini bahasan kita tentang Laila Majnun. Laila Majnun dari Rizky Masnawi ini. Iya. Karena Rumi sering menggunakan cerita Laila dan Majnun dalam syairnya. Nah buat yang belum tahu teman-teman, Laila Majnun itu seperti ini. Seperti apa? Romeo Julietnya tasawuf, Pak. Oh ya. Kalau Romeo Julietnya di cerita yang sering kita lihat kan ya hampir mirip lah dengan Laila dan Majnun yang menggambarkan konsep cinta itu. Iya. Kita bacakan langsung syairnya ya. Iya. Khalifah berkata pada Laila, "Inikah dirimu yang membuat Majnun tak berdaya dan tersesat? Kau tak lebih cantik dan menarik dari yang lain. Diam karena kau bukan Majnun," jawab Laila. "Siapa yang semakin terjaga semakin lalai. Keterjagaannya lebih buruk dari tidurnya. Karena jiwa kita tak sadar pada Tuhan, keterjagaan kita tak ubahnya seperti penjara. Setiap hari jiwa bertemu derita, keburukan imajinasi, pikiran untung rugi, dan takut dari ketiadaan." Nah, di sini diawali dengan seorang khalifah yang mengatakan pada Laila bahwa dirimu ini kenapa Majnun sampai tidak berdaya ketika melihatmu. Nah Laila terus menjawab, "Ya diam karena kamu bukan Majnun." Nah jawaban Laila itu kalau kita takwilkan gimana, Pak? Iya, jadi sebelum kita bahas di situ, jadi kalau di dalam dunia tasawuf ya, karena tasawuf itu ilmu batin, seringkali tidak bisa disampaikan dengan kata-kata biasa, Mas. Maka di dalam tasawuf itu biasanya para sufi itu menyampaikan sebuah pesan itu lewat syair, lewat puisi, lewat kisah. Kayak ini Jalaluddin Rumi lewat, misalnya kalau di Al-Hikam itu lewat aforisma namanya ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa dijelaskan secara apa, kalau Mas Fatih buat skripsi dengan paragraf-paragraf semacam itu. Maka kita harus pahami bahwa cerita Laila Majnun ini bukan cerita cinta biologis itu, bukan ya, bukan. Jadi Laila Majnun itu sebenarnya gambaran dari perjalanan cinta ilahi atau gambaran menuju fana seperti itu. Jadi cerita Syekh Nidhomi ini yang nulis namanya Syekh Nidhomi, yang nulis cerita Laila Majnun. Dan hampir semua sufi setelah Al-Nidhomi, setelah Syekh Nidhomi itu seneng dengar cerita Laila Majnun itu. Saya membaca Laila Majnun itu saat SMA. Saya baca, dan waktu awal nikah itu Mas Fatih, saya menikah tahun 2004. Saya sama istri saya bareng baca Laila Majnun. Jadi nanti Mas Fatih itu kalau nikah jangan cuma bercengkerama biasa, sama istri nanti baca Laila Majnun. Maksud saya begini, biar nanti
cinta Mas Fatih kepada istrinya itu nanti bukan hanya cinta biologis, bukan hanya cinta seksual, atau bukan hanya cinta-cinta yang dipahami seorang laki-laki dan perempuan ya, tetapi menjadi cinta ruhani. Karena sebenarnya Laila Laila Majnun itu adalah gambaran dari itu semua. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi kalau teman-teman membaca tulisan-tulisan kaum sufi tentang cinta-cintaan, itu bukan dimaksudkan untuk tentang cinta ini, tentang cinta seksual atau biologis, tetapi maknanya adalah sebenarnya menuju kefanaan. Ya. Nah, di sini tuh gini. Karena gini, di dalam kisah itu Mas Fatih, Laila itu nggak cantik. Ya. Laila itu nyuwun sewu, kulitnya tidak dipahami oleh masyarakat umum sebagai wanita kulit yang putih bersih, yang indah gitu, nggak begitu. Jadi makanya ketika Khalifah itu melihat Laila, Khalifah itu kaget dan gumun, heran. Ya. Masa orang begini kok bisa dicintai sampai segila itu? Karena kan sampai disebut Majnun ya. Majnun itu kan gila. Dan memang nanti orang perjalanan menuju Allah itu ada semacam makom-makom yang dalam tanda petik itu seperti orang gila. Ya, atau kalau dalam bahasa tasawuf itu khariqul adah. Ya, khariqul adah. Jadi Majnun itu ya khariqul adah itu. Dan kadang saya sering bilang orang-orang di dalam perjalanan rohani itu seringkali pikirannya out of the box. Orang kaya pikiran orang-orang biasa. Makanya sering disebut gila. Dan para tokoh-tokoh luar biasa biasanya waktu menyampaikan idenya disebut gila. Awalnya Sering gitu. Ya, sering begitu. Coba baca tokoh-tokoh yang penemuan ide-ide baru itu. Ya, biasanya kalau baru pertama kali disebut gila. Nah, lalu tadi sang raja itu merasa heran kepada Majnun. Kenapa dia sampai Majnun gitu? Padahal Laila ini nggak cantik. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Diam kau raja, kata Laila kan. Karena kamu bukan Majnun, jadi yang bisa memahami yang dicintai itu hanya yang mencintai. Maka cinta itu untuk diprotes. Jadi nggak bisa protes, misalnya ada orang model begini kok mencintai orang model begitu. Ada orang begitu kok bisa mencintai orang model begini. Atau harusnya ini kan pasangan yang serasi, harusnya ini yang cantik, ini ganteng atau bagus ya. Tapi mungkin ada orang yang dia itu mencintai seseorang ya wajahnya biasa sangat cantik, tapi mencintai orang yang ya nggak ganteng itu, nggak bagus itu. Dan itu nggak boleh, kita nggak bisa protes karena cinta itu alasannya bukan di lahiriah. Kalau cinta di lahiriah itu bersifat objektif, misalnya fakta ya. Kalau Mas Fatih penelitian, misalnya di tesis itu kan ini ya data-data yang seragam dikumpulkan, lalu disimpulkan rata-rata orang itu begini. Tetapi dalam cinta nggak bisa pakai analisis statistik gitu Mas. Jadi cinta itu dia lebih sangat personal ya, sifatnya personal. Sehingga yang memahami kenapa Majnun itu mencintai Laila, yang memahami ya Majnun. Ya, harus dari kacamata Majnun ya. Iya, bahkan harus dari kacamata Majnun. Makanya begini, ketika cinta itu punya alasan, dia tidak lagi cinta, dia hanya seneng. Jadi beda loh. Kalau seneng itu sifatnya objektif Mas. Ya ego. Ya ego, jadi sifatnya objektif. Jadi Mas Fatih punya buku baru seneng, itu kan ada objeknya. Nah, Mas Fatih punya HP baru seneng, itu ada objeknya. Tapi kalau cinta itu dia lebih bersifat sangat personal, bersifat sangat subjektif. Yang kalau ditanya mengapa kamu mencintainya, ya karena misalnya Mas Hafid ditanya kenapa kamu mencintainya, kamu hanya bisa menjawab karena aku memang mencintainya. Ya cuma gitu. Nah, makanya yang bisa memahami itu hanya sang pecinta. Makanya nanti di dalam proses perjalanan ruhaniyah itu Mas Fatih ya. Perjalanan ruhaniyah itu perjalanan mencintai Allah melalui realitas hidupnya sendiri. Jadi gini, Mas Fatih itu nggak bisa mencintai Allah 100% karena saya yang nyuruh, itu nggak bisa Mas. Ini Mas Fatih harus mencintai Allah, lalu tak nasihati. Karena Allah itu maha begini, coba Mas Fatih gini. Itu saya mengajak Mas Fatih mencintai Allah dengan alasan versi saya. Mungkin Mas Fatih bisa mengikuti apa yang saya katakan, tetapi itu pasti tidak cinta yang tulus. Ya, tetap ada material masih ada itu tadi ego. Karena masih dari luar alasannya. Tetapi nanti Mas Fatih meniti
Makanya kalau di dalam tasawuf itu, kalau dalam orang Jawa ya, ono kitab sing sak mestine, ono kitab sak nyatane. Kitab sak mestine itu kita baca kitab ini loh Mas. Nah. Kayak tadi kan kita habis ngaji Nasoihul Ibad. Itu kitab sing sak mestine Mas. Tetapi ada satu kitab yang harus kita baca yang sak nyatane. Hidupmu kayak apa? Makanya kayak tadi kan saya mencontohkan tajrid sama kasab ya. Jadi itu tidak bisa orang tajrid itu egonya kepengen tajrid atau kasab karena egonya pengen kasab, nggak bisa. Ya realitasnya masing-masing. Artinya begini, dari kisah ini ya, dari Laila Majnun ini, yang bisa mengerti alasan mengapa Majnun mencintai Laila hanya Majnun. Khalifah pun walaupun kekuasaannya sangat luas nggak bisa memahami Majnun, nggak bisa memahami orang kok mencintainya kayak gitu. Nah itulah ciri, jadi ketika orang mencintai itu dari dalam Mas. Nah orang kalau mencintai dari Mas Fatih mencintai Allah itu harus dari dalam. Dari dalam itu maksudnya apa? Dengan mempelajari realitas hidupnya sendiri, dengan merenungi muhasabah. Makanya kan mungkin dalam setiap podcast itu saya pernah ngucapin ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu rumus. Jadi memahami diri baru nanti betul-betul makrifat. Jadi nggak bisa makrifat itu dari orang gitu. Nggak bisa. Yang tahu dirinya Mas Fatih sendiri. Saya nggak bisa. Makanya ini Majnun alasannya sangat personal, yang nggak bisa diceritakan sama orang. Coba yang diceritain apa? Misalnya dia hidungnya mancung, Laila itu nggak mancung. Dia kulitnya putih, Laila itu kulitnya nggak putih. Laila itu tinggi semampai, Laila itu yang nggak tinggi semampai gitu. Nggak ada yang bisa diceritakan kalau itu cinta itu dari dalam. Nah itulah yang disebut Mas Fatih cinta sejati. Nanti kalau orang mencintai sesuatu masih ada alasan, itu seneng. Seneng itu salah Ustadz? Enggak salah. Jadi Mas Fatih itu seneng sama orang itu boleh loh Mas. Iya. Nah, tetapi jangan menyangka itu cinta gitu loh. Nah gitu. Jadi kalau Mas Fatih seneng sama seorang gadis karena Mas Fatih punya alasan ya, karena dia pinter, dia rajin sholat, dia hafid Quran macam-macam, itu namanya masih seneng. Belum cinta, itu baik tapi daripada seneng yang jelek kan. Maksudnya daripada seneng yang nggak pernah ngaji, daripada seneng yang gini-gini. Tapi itu tetap seneng. Nah kalau cinta itu personal sifatnya. Ya seperti Majnun ini ya gitu. Nah orang ini kan terus siapa yang, nah dalam tanda petik ya, semakin terjaga semakin lalai. Nah orang itu terjaganya kalau ego Mas. Kayak kita ini kan, mulane di dalam tasawuf ono ada istilah mati sakjeroning urip. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati atau kadang-kadang mati sakjeroning urip atau mati sebelum mati. Nah, karena kita itu banyak kan gini. Kita itu kayak terjaga, tapi sebenarnya kita ini tidur sebenarnya. Kalau di dalam sufi ya. Jadi kita ini, apalagi kalau kita belajar di dalam konsep-konsep yang lebih idealis ya. Bahkan misalnya dalam tokoh-tokoh tertentu dia mengatakan saiki iki mati, uripku mben ning akhirat. Makanya sekarang itu orang semakin egoistik, semakin terjaga dia. Wah, semakin ego ya, semakin tahu ini, membuat dia lalai kepada Allah. Dia termasuk ini, semakin terjaga tapi semakin lalai. Jadi yo soyo hebat pikirannya, tetapi semakin mati kolbunya. Itu namanya dia sepertinya hidup padahal mati. Kayak urip sih. Nah ini makanya keterjagaannya lebih buruk dari tidurnya. Lah wong ngono kuwi lho apik mati. Makanya terus ono ayat kan, tidurnya orang soleh itu lebih baik daripada melek atau ibadahnya orang bodoh ya kan. Karena tidur itu sebenarnya dia justru dengan tidur itu kita itu memahami tentang hakikat kematian. Nek sing sare wong soleh tapi. Kalau yang sing sare kita ya bukan untuk menyadari hakikat kematian, untuk siap-siap besok mau nonton semifinal Liga Champions. Iya kan? Kalau tidur untuk siap-siap besok mau lihat ini semifinal Liga Champions. Nah, itu. Jatah melekan. Nah, jatah melekan itu rusik. Nah, itu. Beda sama tidurnya orang soleh. Tapi bukan berarti lihat Liga Champions salah. Ya, silahkan dinikmati. Yang mubah-mubah itu dinikmati nggak apa-apa. Nah, ya gitu ya Mas Ati ya. Ya. Nah, kayak semakin terjaga semakin lalai. Mungkin sama kayak kisah uniknya Majnun juga Pak. Oh iya. Aku juga baca sedikit ceritanya. Iya. Itu ketika Majnun jalan di ya ketika orang sholat Majnun jalan di depannya. Oh iya.
Itu kan Majnun ditegur. Majnun, kenapa kau nggak melihat aku sholat? Padahal aku sedang sholat, kenapa kau hanya berjalan di depanku gitu kan? Iya. Kan Majnun jawab gini, aku menghadap Laila sang pencintaku, jadi aku tidak melihat sekitarku gitu. Sedangkan kamu menghadap pencintamu. Iya. Ya Gusti Allah, mengapa kamu masih menghiraukanku? Iya. Mengapa kamu masih ya tahu bahwa aku melewatimu gitu. Iya. Itu kan arti bahwa ya dia terjaga, cuman Iya. egonya masih ada. Oh, egoku menyembah Allah tapi kok Majnun menyepelekan ibadahku gitu kan Iya. gambarnya. Jadi kita itu sebenarnya begini ya Mas Fatih ya. Kalau dengar cerita-cerita kayak gitu, jangan dimaknani di dalam level hukum formal loh ya. Untuk jangan baca ini terus berarti lewat di depan orang sholat biasa. Enggak. Itu sindiran. Okay. Jadi kita itu gini. Makanya kan ada dulu saya baca di media gitu, media sosial yang kisahnya menurut saya sangat menarik. Misalnya ada orang kalau sholat di masjid, dia karena di masjid itu banyak orang-orang pada nggak khusyuk, banyak orang anak-anak rame. Ya saya nggak mau sholat lah daripada di situ rame gitu. Terus ibunya bilang kan, kamu keliling masjid, kamu sambil bawa ini ada bola di atasmu gitu. Pokoknya kamu fokus ke sini biar kamu tidak biar nggak jatuh gitu kan. Akhirnya dia keliling masjid sambil membawa sesuatu di atasnya, ya. Dia kan menjaga tampah itu, menjaga sesuatu yang melingkar biar nggak jatuh. Nah, ketika orang fokus seperti itu, kan nggak dengar orang ngomong apa, dia fokus di sini. Nah, artinya anak kamu sholat masih ada orang lewat masih ini masih merasa terganggu. Loh berarti kamu ngadep siapa tadi itu? Wong, coba Mas Fatih itu kalau bareng, kan ono istilah orang kalau sama kekasihnya itu kan dunia kayak milik berdua. Nah, iya. Yang lain itu nggak denger dia itu. Jadi coba Mas Fatih itu ya, kalau sedang nanti bercengkerama dengan kekasihnya, sedang cinta-cintanya itu, ada orang ngomong itu nggak denger, ada mobil ngebel itu nggak denger, din gitu, nggak denger itu. Dunia milik berdua yang lain kontrak. Nggak, orang lain dianggap nggak ada. Nah gitu. Makanya itu tadi disindir sama kisah Majnun dan Laila itu. Jadi Majnun lewat, orang yang sholat tadi ngelurui, saya sholat kok kamu lewat. Nah terus disindir, loh berarti kamu masih lihat aku ya, nggak lihat Allah ya. Nah ini kitab untuk pelajaran makrifat ya. Tentu terus kitab ini tidak bisa dijadikan hukum legal formal ya, tetap orang lewat di depan orang sholat ya nggak benar. Nah gitu, jadi harus dipahami itu. Jadi ngerti empan papan di dalam memahami suatu teks ya. Karena itu sebenarnya teks untuk nyindir orang-orang yang sholatnya nggak khusyuk karena merasa terganggu oleh keramaian orang. Berarti dia itu masih diperbudak oleh keramaian. Dia waktu sholat nggak bener-bener ngadep Allah. Kalau bener-bener ngadep Allah, nikmat betul, mau ramai mau nggak ramai, mau situasinya mengganggu atau nggak mengganggu, bagi dia nggak terganggu. Nah, ketika pada saat itu Mas Fatih, nah itu nanti kalau kita lihat sekarang ya. Penutupnya kisah Majnun Laila itu kan Laila meninggal. Laila meninggal lalu Majnun mencarinya. Mencari nisannya Laila. Nah, ketika ada di nisannya Laila, dia di situ lalu Majnun juga meninggal di situ. Artinya puncak cinta itu sebenarnya matinya ego. Nah, gitu loh ya. Jangan kan kadang-kadang kalau sinetron kan pengennya happy ending. Happy ending itu maksudnya wah pria akhirnya bahagia selama-lamanya, akhirnya menikah gitu. Wah itu ego ya, banyak kisah-kisah itu kayak ego. Tapi kalau kita membaca kisah-kisah sufi, akhir dari sebuah perjalanan cinta adalah kematian. Atau akhir atau puncak dari perjalanan cinta adalah kefanaan, yaitu dalam tanda petik matinya ego. Lenyapnya ego, lalu ketika ego itu lenyap, makanya ruhaniyah itu akan termanifestasi. Itulah hidup sejati. Sehingga ketika Laila Majnun fisiknya meninggal, itu sebenarnya simbol dari kekuatan cinta suci yang puncaknya adalah kefanaan. Puncaknya adalah lenyapnya ego, atau puncaknya adalah terlampauinya ego. Itulah yang disebut cinta sejati, dan perjalanan kita itu sebenarnya menuju ke sana. Ya, jadi kalau kita ingin berjalan di jalan spiritual itu,
Nah orang kan selingnya berjalan di spiritual itu yang dicari kan rezekinya. Saya kalau begini nanti rezekinya banyak. Wah, apalagi ada yang bayangin, wah wiridan biar nanti tajrid, biar tengok-tengok rezekinya banyak. Loh itu yang kamu sembah itu Allah apa itu? Nah itu sindiran ya, sindiran bagi kita agar kita mau muhasabah. Karena sebenarnya itu tadi, ini kisah yang sangat indah tentang Laila Majnun yang sebenarnya pesan yang sangat kuat, sangat intens di dalam cerita ini adalah bahwa Laila Majnun pada akhirnya dua-duanya mati. Memang harus nanti Mas Fatih begitu kalau sama kekasih nanti menikah baca Laila Majnun itu semoga kita nanti sama-sama bisa fana. Oh gitu loh Mas Fatih. Ya. Kayak setiap perjalanan tadi ujung-ujungnya ya fana tadi. Ya memang. Nah, dalam menuju kefanaan itu kan di tersirat di 411 itu Pak. Oh iya. Setiap hari jiwa bertemu dengan derita, keburukan imajinasi, pikiran untung rugi, dan takut dari ketiadaan. Itu kan berarti perjalanan dari cinta itu. Setiap cinta itu pasti ada derita. Nah, mungkin kita membayangkan yang bagus-bagus tanpa adanya usaha, tanpa adanya derita kan nggak mungkin Pak. Jadi begini, orang ketika berjalan di dalam perjalanan spiritual, kalau bahasanya Imam Al-Ghazali itu ada akobah. Ada tanjakan-tanjakan dia dan kita harus bersedia melewati tanjakan-tanjakan itu. Memang nanti godaannya ya ini derita. Tapi sebenarnya derita itu karena ego Mas. Makanya egonya kalau sudah fana nggak ada derita. Jadi kita itu menderita karena memang egonya masih kuat. Jadi kalau gini, kalau Mas Fatih merasa menderita, segera sadari, oh aku masih ego. Ego saya masih kuat. Mas Fatih merasa ini menghadapi untung rugi, jadi masih takut kerugian, masih takut keuntungan, segera sadari bahwa itu tanda ego masih ada di dalam diri kita. Nah terus gimana? Ya sudah diakui aja. Diakui bahwa saya ini masih bertemu derita, saya ini masih bertemu keburukan imajinasi, saya ini masih bertemu pikiran untung rugi, saya ini masih takut dari ketiadaan. Udah diakui aja, nggak usah cari-cari alasan. Cari-cari alasan itu ego baru Mas. Jadi nanti egonya banyak sekali. Ya sudah, memang belum bisa ya wis. Semakin tambah alasan, semakin tambah ego. Tambah ego ya, karena yang beralasan itu ego baru nanti. Ini malah nggak nyampe. Ya, saya kira gitu ya. Jadi gitu teman-teman Sufi dari kisah Laila Majnun ini bahwa ya setiap cinta itu ujungnya tadi kefanaan tadi ya. Iya, betul. Tapi kefanaan yang melebur, kefanaan yang menyatu, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi ketika kita mencari alasan untuk mencintai itu bukan alasan buat cinta kita, itu alasan untuk ego kita. Iya, itu untuk cari kesenangan. Nah, untuk mencari kesenangan dari ego kita, pemuasan ego kita. Tapi ya ego seperti itu ya cukup, ya bisa dikatakan ada baiknya ada buruknya. Cuman kalau ego kita masih bertemu dengan derita, terus keburukan imajinasi kita, itu tandanya bahwa ego kita muncul kembali, ego kita muncul lagi. Nah, cara untuk meleburnya tadi ya kita menyadari bahwa ego itu masih ada dalam diri kita. Nah sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.